Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya sangat rumit karena ambisi suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Kenalkan, Mbak. Ya, Ibu. Mbak. Malam. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Ria. Ibu Ria yang pakai nama samaran Ibu Ria yang mana? Yang ini. Oke, selamat malam Ibu Ria. Selamat malam, Mas Bayu. Ya, ini siapa? Saya temannya. Ini teman saya, tapi udah saya anggap kayak saudara. Keluarga saudara. Namanya siapa, Bu? Kita ganti dengan nama samaran ya? Iya. Kita ganti ya dengan Lita. Iya, Lita juga. Ya. Ibu Ria, apa yang mau diceritakan? Ini saya mau ngasih tahu sama Mas Bayu. Suami saya kan ngikutin caleg gitu. Ikut caleg? Oh. Dia di Jawa Tengah. Kok sekarang jadi sikapnya aneh gitu loh. Jadi kayak aneh? depresi. Maksudnya gini, Mas. Depresinya gimana ya? Maksudnya gini, dia itu kan udah lewat ya masa pemilihan itu. Tapi dia merasa itu masih masa caleg terus, masih masa kampanye terus sampai sekarang. Padahal udah lewat. Oh, berarti suaminya kalah? Iya, bisa dibilang kalah. Iya, kalah. Jadi suami saya jadi aneh gitu loh. Jadi depresi, padahal dia udah berobat. Tapi tetap aja. Takut ada suaminya itu kan ikut caleg gitu ya. Takut di belakang itu ada yang nggak suka sama suaminya, ada yang berbuat atau apa. Maksudnya di luar dari sifat dia yang sehari-hari gitu, Mas. Maksudnya ya, takutnya dia takut si Mbak Ya, Maria. Maria. Pakai nama Takutnya ada orang yang berbuat curang di belakang atau make yang alam gaib gitulah, Mas. Pakai yang kasat mata begitu. iya. Oh, yang gaib-gaib. Iya, Ibu tadi bilang udah sempet ke apa psikolog, psikiater ya? Iya. Udah diobatin gitu? Udah. Terus? Ya masih Udah ada Masih hasilnya belum? nggak ada hasilnya. Udah habis-habisan, Mas, Bu. Saya juga Kasihan udah teman saya ini. habis-habisan. Makanya saya bingung gimana sama anak-anak saya gitu loh nantinya gitu loh. Anak-anak ada berapa, Bu? Ada 3, Mas. Mereka tahu bapaknya seperti ini. Tahu, Mas. Sekarang Iya. suaminya di mana? Ada di belakang, Pak. Sama Ibu suami bawa. saya. Oh, sama suami Ibu juga. Harus dituntun, Mas, kalau enggak. Iya. Oh, kalau Pikirin. sendiri gimana tuh? Ya bisa gitu, Mas, kita takut. Jadi suami saya suka kemana dia ikut, kalau memang nggak ada kerjaannya, ikut mendampingin suaminya si suka nemenin gitu. Oke, baik. Harapan Ibu apa dengan datang ke sini? Ya saya pengen suami saya tuh apa ya? Kembali seperti yang Kembali dulu, seperti gimana mula gitu, baik-baik aja. Ya sehat lah. Pengen kembali normal, Iya, kembali normal. sehat Ada nggak? mentalnya gitu Iya. ya. Yang di kasat mata itu apa ada di dekat suaminya itu yang dia takutin, Iya, Mbak Aisyah. takutnya gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama dia atau dia diguna-guna sama ke suami saya jadi begini. Tapi Ibu yakin nih bisa sembuh dengan datang ke sini? Ya insya Ikhtiar, Allah, Ibu udah Mas. datang ke psikiater. Ikhtiar, Tapi Mas, belum ada mana tahu perubahan. cocok. Insya Allah, mudah-mudahan sih bisa Yakin ya, Bu? dengan bantuan Mas Bayu. Ya, saya yakin. Saya kasihan, Mas, lihat teman saya ini. Ya, saya Karena dari sih dulu nggak saya bisa menjanjikan apa-apa dan saya yakin Roy Kiyoshi juga mungkin ya hanya membantu, tapi semuanya ya kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan aja sembuh, mudah-mudahan kembali Mudah-mudahan normal, cocok, ya. mudah-mudahan kembali sehat lagi. Amin. Ya, baik. Kami akan ajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ria, dengan tanggal lahir 12 Januari 1981 dan mendiami nomor rumah
6. Sosok yang baik hati dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Entah kenapa, saat ini saya merasakan aura dari sosok pria tidak stabil. Adanya sebuah permasalahan yang cukup rumit yang saat ini ia rasakan. Masa lalu yang penuh ambisi yang tidak tercapai membuat pikirannya tidak bisa dikendalikan. Saya melihat seseorang yang hadir di kehidupannya dan membuat saya masih penasaran sampai saat ini. Saya Ria, saya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan Malam. duduk. Terima kasih. Ibu Ria yang mana? Saya. Ibu Ria. Tanggal lahirnya 12 bulan 1 1981 dan nomornya 6, rumahnya. Ya. Ibu Ria ini suaminya caleg dan kalah dari hasil pemilu kemarin. Cuman jadinya stres, macam depresi gitu ya. Jadi suaminya tuh berpikir ini masih terus kampanye. Ini masih terus Dia masih kampanye. merasa ini masih pencalekan dan belum ada pemilu gitu. Jadi belum dinyatakan kalah. Sementara Ibu Lita ini adalah sahabatnya. Jadi keluarga Ibu Lita ini sahabat dan bisa dibilang mensponsori pencalekan ini juga ya. Bantu ini Iya. itu, mendukung. Dan kerjanya bareng suami Ibu Ria dan Ibu Lita ini ya. Gitu. Nah makanya malam hari ini datang ke Mata Mata Batin. Ya berharap dia pernah ke psikiater tapi nggak sembuh. Mudah-mudahan malam hari ini bisa sembuh. Saya pikir pasti stresnya minta ampun ya. Parah Stres kalau pasti. misalnya sampai psikiater aja nggak tertolong, menurut kamu gimana? Tapi tetap kan ke psikiater minum antidepresan kan. Sudah. Jangan putus antidepresan mendadak ya, karena itu akan membuat lebih parah. Jadi di benar-benar continuity. Sudah Untuk diminum, orang-orang seperti tapi ya masih begitu aja. Jadi gini loh, antidepresan itu digunakan dan diminum secara jangka panjang. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Karena ini kasus kejadiannya baru-baru aja kan ya. Jadi dia baru mengkonsumsi itu. Nah saran saya sebenarnya di sini tidak ada guna-guna, tidak ada black magic, tidak ada semacam hantu atau apapun. Saya mencium di sini aromanya aroma medis sekali. Dan faktornya adalah delusi, bukan halusinasi lagi. Jadi benar-benar sesuatu pandangan yang nyata di otak dia yang terceplak seolah-olah sudah ada di depan mata. Jadi dia masih belum bisa move on dari keadaan apa tadi Pemilu. Calekan itu. Calekanin. pencalekan itu. Jadi dia tuh menganggap masih. Nah, ini sih harus ditangani dengan psikolog dan psikiater untuk minum obat, psikolog untuk konsultasinya. Ini udah bisa dibilang masuk ke kategori gila nggak? Dok? Belum. Tapi bisa ke arah sana. Bisa lah pasti. Kamu tahu kan, ya saya berkunjung ke panti-panti yang kayak gitu. Mereka biasanya udah nggak ingat lagi untuk memakai baju atau tidak, mereka bodoh amat. Nah itu udah yang paling parah, gangguan kejiwaan. Nah yang ini masih belum yang sampai buka baju lah, jalan di. Kamu pernah lihat gak ada orang gila di jalan gitu, buka baju Iya, apa aku segala pernah, macam. pernah. Mereka tuh kesadarannya udah nggak ada, kesadaran mereka tuh udah berada di mana gitu. Jadi mereka tidak menganggap itu. Padahal kan udah Mbak Ria ini udah habis-habisan Mas untuk ngobatin. Si bapaknya. Jadi ada urutannya. Pertamanya stres dulu, kedua depresi. Habis dari depresi turun lagi jadi halusinasi. Habis dari halusinasi jadi delusi. Nah suami kamu nih udah mulai kesini. Oh udah di ujung dong, berarti Udah udah di melewati ujung. stres, depresi, halusinasi. Habis delusi akhirnya terjadinya gila. Buka baju, bentak-bentak, ngomong sendiri. Ya itu suka ngomong sendiri ya Mbak ya. Jadi ini tuh bisa dipelajarin sebenarnya. Sering Jadi ngomong sendiri. Ya itu.
harus coblos lagi, suka gitu. Itu aja diomongin tentang itu aja. Jangan lupa ya nanti ya, kalau sama kita jangan lupa ya, coblos saya ya, jangan lupa gitu-gitu selalu, Mas. Padahal udah lewat. Udah lewat. Kasihan ya, harus dibantu. Itu kalau masih di tahapan stres masih bisa diobatin sendiri. Iyalah, kalau stres kita masih bisa refreshing keluar dan akhirnya udah enggak. Makan makanan enak, penambah mood, jadinya stresnya hilang. Depresi lebih parah, depresi agak sedikit. Depresi itu kayak benturan orang tua meninggal atau kecelakaan dadakan siapa. Depresi, halusinasi lebih parah. Halusinasi kayak udah nganggep sesuatu yang udah real. Saya ngelihat dia tadi pergi sama perempuan, padahal nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak, nah delusi udah lebih jelas dari halusinasi. suka Dia begitu. di kepalanya sendiri. Iya, Padahal ya itu nggak real. it's not real, tapi it looks like real, but it's not. Misalnya saya bilang ini nih tempat tidur, saya bisa bilang ini bilang tempat tidur, padahal ini meja. Gitu. Yes, iya. Itu udah sampai ke delusi. Iya, betul. Kalau udahnya, aku sih pengennya diobatin sih dianya secara Kasian dong sampai situ. kesinambungan gitu. Jangan hari ini obatin, bulan depan enggak, bulan depan lagi enggak. Soalnya harus Tapi continuity. udah terus-terusan kok diobatin, terus habis obatnya tetap Cek lagi. ambil ngecek lagi. Udah bolak-balik. Udah bolak-balik Mbak Ria. Iya. Kalau di tahap delusi ini kemungkinan bisa sembuh nggak sih, Mas? Susah sih, agak perlu waktu. Harus diajak Ada ngobrol terapi terus. khusus ya, Roy? Iya. Dan Makanya aku sering banget kan ngunjungin panti laras, panti-panti yang kayak gini. Jadi aku tahu mereka bisa maaf ya, take a poop sembarangan, take a pee sembarangan. Mereka kan udah berada di alamnya sendiri gitu loh. Delusi bisa sampai dia pikir ini kamar kecil, dia buang air di situ, padahal bukan. Nama suami ibu siapa ya? Nanti kita pakai nama samaran ya, supaya jangan sampai ada yang... Kita ganti namanya ya, Ginanjar ya. Iya. Jadi tuh Mas masih bisa ketolong kali ya? Maksudnya Mbak Isa masih bisa diobatin gitu untuk balik. Bisa lah pasti. Iya, Pelan-pelan, tapi ini pengobat. bukan ada kaitannya dengan gaib kan, Roy? No. Sama sekali. nggak ada. Soalnya berubah total. Ya Berubah gini loh, banget. setiap sifatnya manusia yang lama tuh ya, dengan yang sekarang. gini, setiap manusia punya keinginan dan obsesi yang besar banget. Apalagi harta, tahta, dan wanita, atau harta atau tahta. Ketika mereka bener-bener pengen banget, Ambisi banget gitu. ambisi banget, nggak keturutan, langsung mentalnya down. Tapi makan dan itu masih normal semuanya. Ya masih normal. Bagus lah, belum ke tahap yang udah mulai malas mandi. Biasa gejalanya gini loh, aku kan menangani juga ya waktu itu. Jadi kasusnya orang itu tuh ada prosesnya. Mereka jadi malas mandi, terus banyak tidur. Udah gitu diajak ngobrol, ngomongnya jadi kayak Tapi udah hampir sebegitu. kayak gini nih, matanya Bengong. tuh kayak gini nih. Pernah Mas kayak Kosong gitu? gitu. Iya, emang kosong begitu. Sekarang juga sering kosong gitu. Kalau Gitu. kita ajak bicara. Jadi kayak orang yang berada di alam lain, tapi bukan magic, tapi emang Oke, itu loh harus diobatin ya. kita coba aja ngobrol aja ya. Tapi kalau nggak nyambung nggak apa-apa ya. Iya. Mudah-mudahan. Tim FD, Om Franky, boleh tolong dicariin nggak ibu ini bawa suaminya dua-dua. Ada dua laki-laki di depan, namanya Pak sama Pak. Ya, tolong dibawa masuk, dikasih masker sama dikasih clip on. Terima kasih. Tapi menurut ibu, suami ibu emang sebenarnya layak menang. Iya. Kalau saya sih ya gitu. Cukup banyak yang dia lakukan untuk orang banyak gitu. Cukup ke masyarakat. Karena kan siapa tahu dia udah melakukan banyak hal, semuanya nih udah dikerjain, gagal. Jadi kan begitu
Ya, down banget, suami hancur saya kan banget gitu. suka dampingin juga ya kemana. Ya emang Udah udah banyak. berusaha itu untuk ke masyarakat juga dia udah banyak dia berusaha. kemana-mana, iya. Masyarakat udah sifat sosialnya juga masih udah kelihatan gitu. Oke. Sifat sosialnya juga kelihatan untuk masyarakat. Nah, kalau dari ibu yang tinggal di luar rumah ya, mungkin kan kelihatannya tuh bisa tahu perbedaannya tuh. Dulu sama sekarang beda banget gak? Beda banget, Oke. beda banget. Apa ini, Mas? Tempat kampanye ya? Hei, Merdeka! Semangat kok kampanye. Kita buka ya. Karena wakil rakyat, calon wakil rakyat. Nggak kelihatan, Mas, kalau dibuka, Mas. Kan mau jadi wakil rakyat. Duduk dulu. Pak, duduk Pak. Pak, Nggak bisa duduk, aja. Pak, Pak sini Pak. Pak Tapi sini nggak Pak, duduk Pak kelihatan. Di sini. sabar Pak Pak duduk ya Pak yang tenang. Mas, kenalkan ini suami saya, Selamat malam, Mas Bayu. Kalau saya Mas Bayu. Bayu. Hai. Biar Mas, saya kampanye sebentar ya. Ya. Kesempatan kampanye kan? Oh iya, silakan, Ya. silakan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan. Nama saya, nama Inyom. Mas Bayu, dukung saya ya. Siap. Mas Robi, rawang saya. Bagaimana posisi saya ya? Semuanya dukung saya. Merdeka! Oke. Pak duduk Pak, duduk ya Pak. Pas itu mau dibantu ke sana. Biar lebih lega lagi. Biar keluar semua. Oke, nice. Oh, kampanye di sini deh. Yuk. Nonton, nanti bilang mereka ya. Coba lagi ngomong lagi. Dukung saya di mana? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Bapak, Ibu semuanya, kakak, adik, Gitu ya. dukung saya. Pokoknya nanti semua akan terjamin masalah gitu ya. keadilan, kemakmuran, dan juga bebas biaya kesehatan untuk perawatan di puskesmas dan juga biaya pendidikan. Mereka. Merdeka! Oke, Udah Bapak. sampai. Sudah cukup? Puas ya? Pak, Oke. Pak duduk Pak. Sini Pak. Itu ada yang kampanye orang lain itu di sana. Enggak ada, Pak. Itu Bapak nggak ngeliat apa-apa. Harusnya nggak boleh lah. Enggak ada. Nggak ada orang lain, cuma Bapak doang. Nggak menghormati saya itu. Enggak, Pak. Ini dia penyanyi loh, Pak. Serius? Iya. Iya Bapak. Mutia Iya, Bapak. Mbak. Tanggal 9 Maret, saya ada acara. Iya. Bisa datang mungkin? Boleh. Ya udah, nanti dihubungi oleh asisten saya ya. Siap Ya. Bapak. Untuk fee-nya gampang nanti bisa diatur. Siap Bapak. Aduh. 9 Maret. Ya 9 Maret, jangan lupa. Iya, siap Sekarang Bapak. bulan apa Kalau nih? Pilpresnya tanggal 17 April kan? Ini sebelum Pilpres. Oke. Ya. Oh, Masih iya. ada waktu. Ya. Iya. Tapi Pilpres berapa lama lagi, Pak? Masih berapa Ini lama kan lagi? tanggal 2 Maret sekarang kan? Oh, iya. Ya, masih sebulan lebih lah, masih cukup lama gitu. Masih Dan sebulan. saya yakin sih pasti menang. Menang ya, Pak? Iya, tadi udah di satu sama. Saingannya Bang gimana, Roy. Pak? Saingan? Enteng. Oh. Itu anak buah semua yang gitu. masih itu Masih baru-baru ya? Iya, baru masih mentah politiknya itu. Ya gitu.